pagi Pak Reja. Selamat pagi Ibu Mekar. Begini Pak, saya kan ada tugas dari program pendidikan guru penggerak mengenai studi kasus. Saya minta izin waktu Bapak untuk menjawab sedikit studi kasus. Oh siap Bu, siap. Kan kasusnya begini Pak, Bapak adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah salah seorang guru Bapak, guru matematika. Ia guru yang kompeten dan selalu semangat dalam mengajar. Ia pandai dalam menyampaikan materi kepada anak sehingga anak gampang mengerti pelajarannya. Tapi ia juga memiliki masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Jadi Pak Dodi ini orangnya temperamen. Beberapa kali Bapak sebagai kepala sekolah mendapat keluhan baik dari murid maupun dari orang tua bahwa Pak Dodi sering marah-marah pada muridnya karena ia kecewa pada sikap atau kinerja para murid tidak seperti yang dia harapkan. Bapak sebagai kepala sekolah tentu sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya agar ia memperbaiki temperamennya. Selain itu juga Pak Dodi kerap terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai guru, seperti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, juga mengisi nilai rapot siswa. Yang terakhir ini Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan ketika ada kegiatan studi tour ke Jogja. Akhirnya di akhir tahun pembelajaran Bapak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan Bapak dengan legowo. Ia pun mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi secara personal menjumpai Bapak dan memohon kepada Bapak untuk memberikan rekomendasi yang baik bila ada sekolah yang memintanya. Dan Bapak sebagai kepala sekolah ingin membantunya dan mengiyakannya. Akhirnya pada suatu hari Bapak mendapat email dari bagian sumber daya manusia atau SDM SMA Cahaya Hati yang meminta kesediaan Bapak mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi selama ini di sekolah Bapak. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas Pak Dodi selama di sekolah Bapak. Bapak paham betul bahwa kalau Bapak mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tentu tidak dapat pekerjaan itu. Padahal sekolah tujuan Pak Dodi ini sekolah yang baik dan posisi yang ditujunya pun posisi yang sangat baik. Bapak juga tahu bahwa Pak Dodi ini adalah kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Pak Dodi tentu sangat butuh pekerjaan ini. Nah, sebagai seorang kepala sekolah yang sedang diminta mengisi formulir tersebut, apakah Bapak akan mengisi formulir dengan fakta sebenarnya, atau Anda sebagai kepala sekolah ingat janji Bapak untuk menolongnya dengan membuat sedikit lebih baik dari fakta yang telah terjadi? Baik, kalau saya sebagai pimpinan kepala sekolah, saya akan mengingat janji saya dengan Bapak Dodi. Menimbang Pak Dodi adalah kepala keluarga, saya akan membantunya dengan mengharapkan perubahan di akan datang. Pak Dodi bisa merubah karakter dan emosional dan waktu bisa diperbaiki untuk kedepannya. Saya akan membantunya. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak ketika Bapak ibaratnya kan Bapak sudah mengurangi integritas kejujuran Bapak ini, ya kan? Apa pertimbangan Bapak? Pertimbangan saya pertama, Pak Dodi adalah sebagai kepala keluarga dan dia sangat mengharapkan dan membutuhkan pekerjaan ini. Kemudian yang kedua, Pak Dodi memiliki integritas dalam mengajar, namun dia hanya sedikit perlu belajar untuk mengontrol waktu dan emosinya. Nah, kondisi yang Bapak alami ini, Pak, itu disebut dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, dilema etika dan bujukan moral itu adalah sebuah situasi di mana kita harus mengambil keputusan di antara 2 hal. Kalau hal itu sama-sama benar, secara moral benar, itu namanya dilema etika. Tetapi kalau hal itu satu memang benar, satu salah, itu namanya bujukan moral. Seperti Bapak tadi ketika
dengan teman yang kita ketahui dia mencuri rondolan atau mencuri sawit, kan memang salah tuh Pak. Iya betul. Tapi ketika ditanya oleh pemilik sawit yang juga sahabat Bapak, siapa yang mencuri sawit saya? Bapak pasti dilema. Benar. Nah, keadaan yang ini itulah disebut dengan rujukan moral. Satu salah tapi satu benar. Jadi moral kita berperan. Jadi Pak, inilah yang disebut dengan pengambilan keputusan. Terkadang pengambilan keputusan kalau kita dasarkan pada peraturan, harusnya kan Pak dia harus dihukum itu. Seharusnya Bu. Iya, tapi karena kita punya namanya care, kepedulian, akhirnya peraturan tadi di bawah kepedulian. Nah, kan Pak, jadi itulah yang sedang kami pelajari. Mudah-mudahan wawancara kita hari ini bisa menunjukkan bahwa guru-guru Indonesia masih punya rasa kepedulian. Amin. Iya. Amin. Selamat. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu.